Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan senang bertemu kembali dalam diskusi dialektika, kuliah dialektika kita tentang wisuda Universitas Harvard yang membuka kesadaran baru kewarganegaraan global yang didasarkan pada humanitas. Ini sebenarnya judul yang sudah kita kemukakan pada kuliah sebelumnya pada malam yang lalu, dan sekarang kita melanjutkan dari kuliah atau dialektika itu. Dan pada bagian akhir kita sempat mengukakan inti kuliah pertama, itu adalah humanitas merupakan pengakuan akan ikatan kita sebagai sesama manusia dan tanggung jawab kita bersama untuk memperlakukan satu sama lain dengan hormat, kasih sayang, dan penuh pengertian. Teman-teman sekalian, ini yang menarik sebenarnya ketika kita mencoba untuk menjelaskan bagaimana kesadaran yang muncul ketika wisuda Universitas Harvard. Mereka membuka kesadaran baru karena sebenarnya menentang kebijakan, bukan hanya kebijakan negara Amerika Serikat yang selama ini dengan gigih dan kuat, semangat yang luar biasa memberikan dana dan segala macam kemungkinan untuk bisa membantu Israel. Dan kemudian juga sebenarnya ada tindakan yang kurang bijak dari pimpinan Universitas Harvard ketika mereka misalnya melakukan wisuda dan kejadian yang tidak begitu disenangi mahasiswa. Itulah sebenarnya yang menjadi dan munculnya apa yang kita sebut dengan kesadaran akan munculnya gerakan yang kita sebut tadi, sebenarnya gerakan yang bersifat global, kesadaran warga negara global. Teman-teman sekalian, yang tadi juga kita sudah mulai katakan tumbuh dan ada sebenarnya keterkaitan hubungan antara pandangan keagamaan dan juga terutama Islam dengan masalah-masalah kemanusiaan atau apa yang kita sebut tadi dengan kesamaan, kesetaraan, dan inklusivitas nilai-nilai kemanusiaan. Teman-teman sekalian, Harvard yang sangat terkenal itu adalah satu universitas yang terkemuka di dunia. Teman-teman sekalian, mungkin ada baiknya saya sedikit jelaskan tentang Universitas Harvard ini, dan saya pikir ini perlu sekali bagi teman-teman mahasiswa yang sekarang atau sudah selesai kuliah dan melihat bagaimana misalnya kesadaran yang muncul pada universitas atau pada mahasiswa-mahasiswa itu yang kemudian kesadaran baru yang muncul di Universitas Harvard itu berkembang menyebar luas ke seluruh dunia. Teman-teman sekalian, apa yang dimaksud dengan tadi saya katakan bahwa munculnya konsep baru yang saya sebut dengan konsep kewarganegaraan global. Kewarganegaraan global selama ini sebenarnya sering sekali dianggap bahwa warga negara hanya terkait atau merasa wajib untuk mengikuti ketentuan-ketentuan pada negaranya sendiri. Sekarang justru dengan berkembangnya apa yang saya sebut atau kita bicarakan tentang kesadaran baru, tentang humanitas yang sifatnya global, itulah yang sekarang mulai menjadi pemikiran dan perkembangan baru. Dan ini sebenarnya sangat sejalan, relevan sekali dengan perkembangan teknologi informasi yang menjadikan, yang mengatakan dunia ini sebagai satu desa global. Dan kemudian masalah nilai-nilai humanitas itu menjadi satu yang menyatukan, membuat manusia saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain tanpa dibedakan oleh agama, ras, dan suku bangsa. Humanitas dan kewarganegaraan global atau global citizenship memiliki hal yang sekarang menjadi perhatian, dan saya memang mulai sebenarnya memberikan kuliah-kuliah tertentu pada program kajian strategik global di Universitas Indonesia. Dan salah satu tema yang diminta pada saya untuk menjelaskan tema itu di Universitas Indonesia adalah tentang kesadaran global. Tapi memang tidak sedetail ini dan tidak ada hubungannya waktu itu dengan Universitas Harvard, karena memang belum ada kejadian yang membentuk, saya katakan, bagaimana pengaruh Universitas Harvard ini untuk mengungkapkan tentang apa yang kita bicarakan malam ini, tentang kewarganegaraan global. Teman-teman sekalian, jadi ada hubungan erat dalam hal pemahaman dan penghargaan terhadap kemanusiaan di seluruh dunia, serta tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap kebaikan bersama di tingkat global. Teman-teman sekalian, ini yang sangat menarik sebenarnya dengan perkembangan sekarang, ketika mahasiswa-mahasiswa dari berbagai macam universitas dari 5 benua mencoba mengungkapkan tanggung jawabnya untuk berkontribusi terhadap kebaikan bersama di tingkat global. Dan ini mereka mulai misalnya dengan menyatakan
ya dukungan yang luar biasa terhadap kemerdekaan Palestina yang sebenarnya sudah beberapa tahun atau puluhan tahun sudah dijajah, dikolonisasi, dan kolonisasi itu menyebabkan sama sekali tidak ada penghargaan pada nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, apa yang dilakukan oleh Universitas Harvard itu seperti sebenarnya petir yang menyambar dan membuka kesadaran mahasiswa secara global. Dan ini yang akan kita bicarakan. Jadi video ringkas berikut ini dapat membantu kita sebenarnya, membantu teman-teman untuk memahami fenomena kemanusiaan yang teramat penting, itu yang selama ini diabaikan. We have established this liberated zone to call for an end to Harvard's moral and material complicity in the ongoing genocide of the Palestinian people. What do we want? Justice! When do we want it? Now! If we don't get it, shut it down! If we don't get it, shut it down! If we don't get it, shut it down! Tersebut. Teman-teman sekalian, dialektika atau dialog kita kali ini, saya sengaja memberikan gambaran tentang Universitas Harvard itu, khususnya kaitannya dengan peristiwa di luar dugaan sewaktu acara wisuda sarjana Universitas Harvard yang bergengsi dan terkemuka di dunia itu. Teman-teman sekalian, mungkin kalau bisa dikatakan Universitas Harvard ini adalah nomor 1 terkemuka di dunia. Nanti disusul oleh misalnya Universitas Oxford yang memang jauh lebih tua daripada Harvard. Tapi Universitas Harvard ini adalah didirikan pada tahun 1636 dan merupakan universitas tertua di Amerika Serikat. Awalnya sebenarnya namanya bukan Harvard, tapi New College. Dan institusi ini kemudian diberi nama atau berganti nama dengan Harvard. Dan Harvard itu adalah seorang yang memberikan sebenarnya sumbangan atas bangunan kekayaannya menjadi satu universitas baru, dan itulah yang disebut dengan Universitas Harvard sesuai dengan nama yang memberikan sumbangan bangunan dan beberapa bantuan kekayaan untuk bisa menjalankan universitas itu dari seorang dermawan yang bernama John Harvard. Jadi Harvard adalah seorang pendeta sebenarnya yang menyumbangkan separuh dari hartanya dan perpustakaan pribadinya yang berjumlah waktu itu kalau dibandingkan sekarang memang masih kecil, 400 buku. Dan sejak pendiriannya sebenarnya Harvard itu selalu dan telah menjadi pusat pendidikan tertinggi dan unggul di dunia. Ada beberapa hal yang menyebabkan Universitas Harvard itu disebut sebagai universitas keunggulan atau universitas yang memiliki mungkin ranking pertama di dunia. Dan itu ditujukan yang pertama adalah pada masalah akademik yang terdepan. Dan dia disebut sebagai akademik yang terdepan karena memiliki kurikulum akademik yang sangat ketat dan beragam. Universitas ini menawarkan berbagai macam program studi di berbagai disiplin ilmu, dan kemudian juga dia termasuk bukan hanya disiplin yang sifatnya 1-2 bidang ilmu, tetapi universitas yang hampir dikatakan sangat lengkap dengan berbagai macam bidang ilmu, bukan hanya teknologi, tapi termasuk seni, humaniora, ilmu pengetahuan alam dan teknologi,
dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Teman-teman sekalian, jadi jika yang pertama dikatakan bahwa dia adalah universitas atau akademik yang terdepan, yang kedua adalah fakultas dan penelitian. Jadi dia sangat terkenal dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan para profesor dan dosen di universitas itu, karena mereka terdiri dari para ahli yang terkemuka di bidangnya, dan kemudian misalnya dengan dana yang cukup besar yang memberikan kesejahteraan pada staf pengajar dan juga misalnya karyawannya, dan sumbangan atau bantuan yang tidak pernah putus dari apa yang misalnya disebut dengan endowment atau kekayaan dari universitas itu. Kemudian banyak dari mereka sebenarnya yang berasal dari Universitas Harvard ini yang memperoleh pemenang Nobel dan pemimpin pemikiran secara global. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita coba telusuri berbagai macam buku yang ada, saya sekarang termasuk menelusuri berbagai macam buku yang berkaitan dengan apa yang kita bicarakan dalam diskusi-diskusi yang kita berikan pada dialektika ini. Dia biasanya memang, kalau bisa saya mencoba untuk menemukan dari teks yang diterbitkan oleh Harvard, Oxford, dan beberapa universitas lain yang menghasilkan menurut saya ya buku-buku atau teks yang mereka kumpulkan itu termasuk ya jaminan untuk bisa digunakan sebagai pemahaman kita yang bisa memperkuat kemampuan intelektual kita. Yang ketiga adalah koleksi perpustakaan. Harvard itu memiliki salah satu perpustakaan akademik terbesar di dunia. Dan dengan lebih dari 20 juta item, termasuk buku, manuskrip, dan material digital lain. Sekarang kan sebenarnya material digital itu sangat-sangat penting sekali. Dan umumnya mahasiswa sekarang pun sudah jarang sekali untuk memperoleh dan mencari buku-buku di perpustakaan karena memerlukan waktu yang lama. Sementara begitu kita misalnya menggunakan sumber itu dari internet, kita bisa menemukan data itu dengan cepat dan dengan mudah. Yang keempat adalah karena Harvard itu memiliki jaringan alumni yang luas dan memang alumni mereka itu yang menyebar di seluruh dunia dan memiliki atau memegang posisi-posisi penting. Jadi alumni Harvard termasuk banyak tokoh terkenal dalam berbagai macam bidang ilmu pengetahuan, termasuk 8 presiden Amerika Serikat juga berasal dari Harvard, dan berbagai pemimpin dunia, ilmuwan terkenal, dan pengusaha sukses juga tidak lepas dari alumni universitas itu. Mungkin kalau kita bandingkan, walaupun tidak sebanding dengan Harvard, sama misalnya dengan posisi Universitas Indonesia, kemudian UGM dan ITB di Indonesia. Jadi jaringan alumni yang kuat ini sebenarnya membantu untuk membuka banyak peluang bagi lulusan Harvard. Yang kelima adalah sumber daya dan fasilitas yang sangat luar biasa, dan Harvard memiliki sumber daya finansial yang besar dengan dana abadi endowment yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Dan semua ini memungkinkan universitas untuk menawarkan beasiswa, memperbarui fasilitas-fasilitasnya, kemudian mendukung penelitian yang sangat berjasa untuk mengembangkan teknik, teknologi, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah secara global. Teman-teman sekalian, ini adalah bagian yang penting juga dari apa yang kita jelaskan pada bagian kedua ini. Dan saya ingin mencoba untuk menjelaskan pada bagian atau penutup ini tentang ketenaran Harvard dan Harvard dengan semangat humanitas dan persaudaraan umat manusia sedunia sekarang ini. Itu yang saya sebut sebagai global citizenship, kewarganegaraan global. Ternyata sekarang gagasan global citizenship itu menggelegar juga di universitas-universitas lain di seluruh dunia, seperti juga misalnya Universitas College di Inggris yang nanti akan kita jelaskan, beberapa universitas lain yang juga sebenarnya berjasa untuk mengembangkan masalah yang kita sebut tadi dengan global citizenship itu. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bagian yang kedua ini masih bisa kita lanjutkan pada bagian ketiga, karena semua yang saya rumuskan dalam waktu yang cukup atau beberapa hari untuk menyelesaikan ini, saya harapkan dan mudah-mudahan juga memang benar-benar bisa memperluas pemikiran kita atau misalnya intelektual kita, tapi juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana mengembangkan dan menanamkan semangat
humanitas dan persaudaraan kewarganegaraan global atau global citizenship itu. Dan itu sebenarnya jalan yang paling penting dan perlu untuk melihat atau menghilangkan berbagai macam pertentangan di dunia yang tidak pernah selesai. Mudah-mudahan kuliah-kuliah ini bermanfaat untuk kita semua, untuk teman-teman sekolah, terutama sekali bagi mahasiswa yang sekarang mengalami atau sedang menekuni pendidikan di berbagai macam universitas dan jurusan. Mudah-mudahan kesadaran baru ini juga bisa dikembangkan di lingkungan kita, di universitas yang ada di Indonesia. Karena ini sangat bermanfaat untuk menyelamatkan dunia kemanusiaan dan juga menyelamatkan apa yang kita sebut dengan tuntutan ekologi, menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kemanusiaan. Terima kasih teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.